Banjir dipicu hujan deras yang terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir. Banjir diperparah akibat jebolnya tanggul Sungai Batang Toru. Ratusan rumah warga di desa Hapesong, Baru, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terendam. Ketinggian air bervariasi hingga lebih dari 1 meter. Akibat banjir ini warga kehilangan harta benda dan tidak bisa beraktivitas. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tenda darurat yang didirikan secara swadaya. Sementara itu, pemirsa, banjir bandang yang membawa kayu gelondongan kembali menerjang Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Banjir bandang yang membawa kayu gelondongan terjadi di kawasan aliran sungai Wihgile, Kampung Fajar, Harapan, Kecamatan Timang Gajah. Material kayu yang terbawa arus banjir itu melintasi di kampung warga dengan cukup deras yang membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Menurut Pusat Data dan Informasi Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi Bener Meriah, air yang membawa material kayu tidak sempat meluap karena sungai yang dalam. Hingga saat ini belum ada laporan terkait kerusakan jembatan utama, khususnya di ruas Jalan Nasional Biren Takengon yang melintasi kampung tersebut. Jembatan penghubung antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah resmi dibuka untuk umum Rabu 7 Januari 2026. Peresmian jembatan berlokasi di Desa Blang Merandeh, Kecamatan Betong Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya. Jembatan penghubung ini memiliki panjang 30 meter dengan lebar 4,2 meter dan kapasitas beban maksimal 30 ton. Jembatan penghubung ini dibangun sebagai upaya pemulihan infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025 lalu. Alhamdulillah, pekerjaan dapat berjalan lancar, kurang lebih 14 hari selesai. Bahwa jembatan yang sudah kita buat itu kemampuan kapasitas maksimalnya kurang lebihnya 30 ton. Sehingga masyarakat yang melintas, untuk harapan kami, untuk penggunaan muatan juga sewajarnya kan itu. Dan ini bisa dilalui oleh roda 2. Supaya bisa masyarakat sudah bisa menggunakan jembatan ini. Dan tolong juga seperti disampaikan oleh Pak Danrem tadi, dijaga bersama-sama jembatan ini. Kemudian ada satu PR lagi kita di Nagan Raya, saya sudah sampaikan kepada Pak Danrem. Itu di Kecamatan Darul Makmur masih ada satu jembatan lagi yang putus. Itu juga mohon bantuan semua pihak, kalau pemerintah atasan, semoga penanganan ini bisa secepatnya Pak Danrem. Sebelumnya jembatan ini rusak diterjang banjir bandang dan mengganggu mobilitas serta perekonomian masyarakat. Pembangunan jembatan penghubung ini telah mengembalikan konektivitas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Masyarakat diimbau agar menggunakan jembatan sesuai kapasitas yang telah ditentukan serta bersama-sama menjaga dan merawat jembatan demi keselamatan dan kelangsungan fungsi jangka panjang. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati masih terlihat menggunung. Tumpukan sampah bahkan mencapai lebih dari 4 meter. Selain menyebarkan bau menyengat, juga terdampak terhadap pencemaran udara sekitar serta mengganggu aktivitas pasar. Penyebab tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini karena tingginya aktivitas perdagangan, khususnya komoditas sayur dan buah-buahan. Sementara jumlah armada pengangkut yang tidak tersedia tidak sebanding dengan peningkatan volume sampah tersebut. Setiap hari Pasar Induk Kramat Jati menghasilkan sampah dalam jumlah 120 hingga 150 ton. Timbunan sampah di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur memang sangat meresahkan. Selain menimbulkan bau menyengat, tumpukan sampah juga menyebabkan kemacetan karena tumpukan sampah memakan sebagian jalan. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi di sana, ada rekan kami Hadisti Arifa. Hadisti, silakan dengan laporan Anda di sana.
Iya, selamat siang Indra dan juga pemirsa. Hingga hari ini tumpukan sampah yang berada di Pasar Induk Kramat Jati masih terlihat menggunung. Dari pantauan saya pada siang hari ini tumpukan sampah ini memang sudah jauh berkurang dibandingkan dari hari sebelumnya. Namun untuk hari ini ketinggian sampah masih mencapai lebih dari 4 meter. Tentunya keberadaan sampah yang menggunung ini mengganggu aktivitas pasar baik itu kepada para pedagang maupun juga para pengunjung karena menyebarkan aroma yang tak sedap ataupun juga menyengat sehingga ini mengganggu kenyamanan pedagang dan juga pengunjung. Kemudian juga cuaca hujan dan juga mayoritas sampah yang merupakan sampah organik ini juga memperburuk keadaan di sekitar kawasan tumpukan sampah ini karena menghasilkan genangan air dan juga lumpur yang sedikitnya ini mengganggu aktivitas para pengunjung yang melintas di jalan depan Pasar Induk Kramat Jati ini. Nah, kalau kita bicara terkait penyebab tumpukan sampah yang menggunung ini disebabkan oleh tingginya aktivitas pasar, khususnya komoditas sayur dan juga buah yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar, di mana jumlah sampah yang tinggi tersebut tidak sebanding dengan armada truk yang digunakan untuk mengangkut sampah. Idealnya sehari truk pengangkut sampah yang digunakan ini harusnya ada 15 armada, namun belakangan ini hanya dioperasikan sebanyak 8 unit karena proses perbaikan. Sementara di Pasar Induk Kramat Jati ini menghasilkan sampah setiap harinya ini 120 hingga 150 ton. Sehingga inilah yang menyebabkan tumpukan sampah yang menggunung ini karena keterbatasan armada pengangkut truk sampah. Dan hingga hari ini dari Pemprov DKI Jakarta bersama juga pemerintahan Kota Jakarta Timur sudah melakukan upaya dengan mengirimkan armada untuk dapat memindahkan dan juga mengangkut sisa tumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati ini. Setiap harinya ada sebanyak 33 armada yang akan beroperasi, terdiri itu dari kendaraan berat, kemudian juga truk tonton hingga juga sekop yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan dan juga pengangkutan sisa tumpukan sampah ini ke tempat pembuangan akhir Bantar Gebang, Bekasi. Dan tadi pihak pengelola Pasar Kramat Jati juga menyatakan setidaknya sekitar 150 armada lagi yang akan dapat dioperasikan untuk dapat menuntaskan sisa tumpukan sampah ini. Untuk satu armada ini dapat mengangkut sekitar 10 hingga 15 ton sampah setiap harinya. Dan tentu ini juga menjadi harapan para pedagang maupun juga pengunjung agar pemerintah dapat memiliki solusi yang dalam jangka panjang agar penumpukan sampah ini tidak kembali terulang. Dan pihak pengelola Pasar Kramat Jati tadi juga sudah menyebutkan bahwa nantinya ke depannya dalam jangka panjang akan mengupayakan ketersediaan armada pengangkut sampah yang cukup, yakni adalah sebanyak 15 setiap harinya. Indra, demikian. Baik, terima kasih rekan Hadisti melampaikan langsung di Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali, rekan Hadisti.